Baik, Bapak Ramadan dari Paris, monggo dipersilakan mengajukan debat. Ya, terima kasih Pak Iqbal yang sudah memberikan waktu, dan mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan tim RKS untuk mengambil sebagian waktunya, karena pada saat persiapan awal tahun pembelajaran kemarin kita kurang leluasa membahas terkait dengan persiapan perangkat pembelajaran, maka kita ini menyamakan persepsi ya. Karena semuanya sudah kurikulum merdeka, sehingga perangkat pembelajarannya itu yang nanti akan kita sepakati seperti apa saja. Ya, nanti setiap guru mata pelajaran itu perangkat pembelajarannya sama, isinya, daftar isinya sama, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru sendiri maupun oleh mungkin pengawas, Bapak Kepala Sekolah atau tim monitoring yang lain gitu ya. Tadi saya lupa menyampaikan tambahan ya. Jadi sebenarnya di prinsip pembelajaran Bapak Ibu di bagian C, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta secara holistik, itu yang menjadi referensi kita, bahwa tadi sudah disampaikan pertanyaan oleh Bu Sri Astuti, apakah selalu pembelajaran diferensiasi, dan dijawab oleh Pak Joko dan teman-teman tidak, dan itu betul. Karena pembelajaran diferensiasi adalah salah satu pendekatan metode pembelajaran. Artinya salah kalau orang mengatakan bahwa kurikulum merdeka semuanya harus pembelajaran diferensiasi. Di dalam prinsip pembelajaran sudah dituliskan di sana. Ya, di sini. Ya, yang penting adalah pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensinya. Di situ dituliskan misalnya belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi gitu. Ya, jadi terus kalau setiap pembelajaran terdiferensiasi berat, ya jangan begitu. Ambil metode-metode, model-model yang Bapak Ibu sudah lakukan di kurikulum sebelumnya, dengan materinya disesuaikan dengan JP yang terbaru gitu ya. Jadi alasannya gitu ya. Kalau nanti ditanya oleh pengawas ataupun mungkin ada monitoring dari direktorat, Bapak Ibu sudah bisa menjawab dengan tepat ya. Ya, itu satu. Kemudian saya akan langsung saja ke aplikasinya atau penerapannya, Bapak Ibu. Mengulang kembali sebentar. Sudah saya buka belum? Nah, ini Bapak Ibu. Kecil ya. Jadi yang pertama kita lihat sampulnya dulu. Nanti mungkin perlu yang terakhir saja Pak Anu yang disesuaikan sekatnya. Kemarin saya lihat itu masih banyak ya, masih bisa kita gunakan. Hanya sampulnya nanti disesuaikan. Jadi perangkat pembelajarannya, karena semuanya sudah kurikulum merdeka. Terus nah, daftar isinya ini Bapak Ibu. Yang pertama, visi dan misi sekolah yang baru nanti akan kita gandakan. Kita ya saya contohkan saja. Nah, ini sudah, biar Bapak Ibu juga mengetahui dan memahami visi, misi, dan tujuan untuk tahun pelajaran 2023-2024 terkait dengan
bagaimana visinya, indikatornya seperti apa. Jadi ini kami ambil singkatnya dari dokumen dokumen KOS ya. Kemudian dokumen KOS yang baru sudah kami taruh di rak perpustakaan guru kalau Bapak Ibu ingin membaca terkait dengan dokumen yang kita gunakan sekarang. Jadi ini ada 4 halaman, terutama Bapak Ibu selain itu, terutama yang ini, yang tujuannya, karena tujuan ini kita tampilkan yang tujuan tahun pelajaran 2023-2024. Nah, tujuannya apa saja sehingga Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama mewujudkan tujuan yang sudah kita tetapkan pada saat diuji publik dan sudah disahkan oleh Dinas Dipora DI. Sehingga semua guru harus mengetahui visi, misi maupun tujuan SMA 1 misalnya. Ya, itu. Kemudian tadi yang kedua adalah kaldik ya, nanti monggo bagaimana penggandaannya, butuh berapa. Terus rekapitulasi, ini dulu Mas Enu sudah memaparkan di ruang Bima ya, di atas itu namanya ruang Bima ya. Di monggo di yang belum karena alurnya kan begini Bapak Ibu, alurnya itu ya, dari kalender pendidikan, kemudian disusun rekapitulasi dan sudah dibantu oleh Pak Nu, kemudian melihat memahami capaian pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran beserta alokasi waktunya, berarti kan memperhatikan ini. Kemudian baru nanti disusun program tahunannya, program semesternya, modul-modul ajarnya, dan jangan lupa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga yang judulnya berbeda itu hanya yang nomor 7 Mas Nur sampulnya. Kalau kemarin masih kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya. Nah, paling tidak isinya minimal ada 7. Nah, kalau misalkan disepakati minimal dan maksimal ya tidak apa-apa 7 gitu ya. Terus saya ingin menggarisbawahi terkait dengan menurunkan capaian pembelajaran sampai alur tujuan pembelajaran, karena itu kata kuncinya untuk menyusun program tahunan dan yang penting lagi program semesternya. Dari program semester itu nanti akan wujud modul-modul ajar sesuai dengan banyak lingkup materinya dan banyak pertemuannya. Ya. Kembali ke ini, karena mungkin ada Bapak Ibu yang tahun ini baru membuat perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, menguatkan saja dari memahami capaian pembelajaran, kemudian nanti akan lebih komplit kalau Bapak Ibu membaca, memahami keempat komponen dari CP. Jadi di CP itu ada masing-masing pelajaran itu ada rasionalnya, ada tujuannya, ada karakteristiknya, baru capaian per fasenya. Nah, setelah itu dirumuskan tujuan pembelajaran. Setelah ada tujuan pembelajaran, diurutkan berdasarkan pilihan ini, akan tersusun alur tujuan pembelajaran, baru digunakan untuk merancang pembelajaran. Kalau di dalam buku pedoman itu bisa RPP saja atau modul ajar. Kita sudah sepakati modul ajar. Modul ajar minimal boleh lengkap lebih baik. Nah, tapi bentuknya bukan RPP, bentuknya adalah modul ajar. Nah, kemudian langsung saja Bapak Ibu saya contohkan ya
dari CP-nya bermasalah, CP-nya itu. Nah, ini untuk format ATP itu silahkan Bapak Ibu membuat format sendiri boleh. Tapi menurut saya minimal ada elemennya, atau kalau di lain apa namanya Bu? Di Mapelain domain, ada domain atau elemen gitu ya, domain ada. Nah, nanti domain ya, kemudian CP-nya per elemen atau per domain. Jadi memetakannya begitu. Ini untuk pertama kan merumuskan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita petakan kolom pertama elemen, kolom kedua CP, kolom ketiga lingkup materi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun tujuan pembelajaran. Jadi di elemen geometri itu lingkup materinya apa saja dibaca dulu, tempelkan di sini. Kemudian baru dibuat tujuan pembelajaran yang besar. Ya, yang besar. Seperti punya Pak Joko tadi sudah bagus, menganalisis asam dan basa. Nah, itu kan tujuan besarnya. Agar nanti tidak kerepotan saat memasukkan dalam e-rapot maupun mendokumentasikan penilaian sumatifnya. Karena kalau Bapak Ibu itu membuat TP-nya kecil-kecil, nanti akan kesulitan nilai per TP-nya di sumatifnya gitu. Ya. Jadi dalam menganalisis ini tadi punya Pak Joko bagus sekali sebagai contoh. Terus ini contoh dari saya ya Bapak Ibu, formatnya bisa beda. Yang jelas nanti kalau ada sub TP indikator tujuan pembelajaran, nah tuliskan di sini untuk memudahkan memecah tujuan pembelajaran yang besar tadi. Jadi yang besar ini yang akan dilaporkan ke bagian kurikulum untuk indikator tujuan pembelajaran di dokumen Bapak Ibu masing-masing, sehingga Pak Srianto nanti tidak akan kerepotan. Karena kalau misalkan tujuan pembelajaran itu rigid sekali, mungkin satu semester itu ada 20 sampai 30 TP. Lalu gawe aplikasi mumet. Nah, kayak wis digawe ke 30 ternyata mung diisi 6 rugi kan. Wis rasa-rasa masalahnya kan linknya banyak sekali gitu. Nah, wis biar digawe ke 20 ternyata udah gini kayak digugur 6. Rugi lagi. Nah, artinya gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu juga tidak kerepotan sendiri dalam mendokumentasikan asesmen itu. Nah, sehingga nanti dibuat indikator-indikator jadi di kolom berikutnya. Nah, kalau saya itu saya beri kode TP, fungsinya untuk apa? Untuk membuat ATP-nya. Jadi pertama kan urutan merumuskan TP sesuai dengan urutan elemen dulu lebih bagus. Berarti tidak ada yang kelewatan seperti ini ya. Nah, kemudian dibuat kode TP. Kenapa G? Karena geometri. Kalau G1. Jadi di geometri itu ada 2 TP besar. Nah, terus alokasi waktu ini Bapak Ibu yang menentukan, karena tergantung dari TP-nya kan. Nah, itu begitu seterusnya sampai elemen terakhir. Ya, ada analisis data dan peluang pakai P1, kemudian kalkulus ada K1 sampai K6. Ini dalam satu tingkat ya, satu tingkat. Seharusnya Bapak Ibu sebelum menganalisis CP khususnya yang fase F harus duduk bersama antara guru kelas 11 dan kelas 12, sehingga nanti pembagiannya kelas 11 dan 12 itu harus disepakati dulu. Jangan sampai nanti ada duplikasi atau bahkan ada yang kelewatan. Walaupun mungkin
saya hanya membuat yang kelas 11 saja, saya hanya membuat kelas 12 saja, kalau tidak dikoordinasikan nanti bisa lepas ya, bisa lepas itu. Nah, setelah tersusun TP kan urut berdasarkan elemen atau domain ya Bapak Ibu. Ini yang kadang-kala banyak pertanyaan bagi teman-teman yang baru mengenal awal kurmer. Gimana toh menyusun TP ATP itu? Sebenarnya gampang. Jadi seperti ini, kemudian nanti ATP-nya itu urutannya. Nah, kalau makanya saya buat kode itu agar saya mudah memberikan tanda. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bentuk lain silahkan. Jadi ini tadi geometri itu saya taruh di semester 1 di awal G1, G2. Kemudian analisis data dan peluang, kalau di JP kan urutannya analisis data peluang, ini saya taruh di semester 2 karena ciri khas karakteristik dari materi ini lebih bagus di belakang. Dia kan statistik dan peluang di belakang. Nah, untuk materi kalkulus ini tadi banyak sekali. Nah, maka untuk yang semester 1 saya sampai 4 TP, nanti semester 2 tinggal 2 TP. Kita sudah sepakati kemarin untuk semester 2 tetap materi diselesaikan di bulan Februari. Karena di Kaldik itu Kaldik DIY ujian sekolahnya juga masih seperti yang dulu bulan April ya jadi yang kelas 12 ya, sehingga harus melihat ini komposisi alokasi waktunya. Nah, sehingga inilah yang salah satu bentuk ATP, alur tujuan pembelajaran, mengurutkan TP-TP mana yang dilaksanakan di semester 1 dan mana yang semester 2. Kok seandainya urut elemennya ya bagus, silahkan. Artinya apa tuh, elemen yang ini saya tulis analisis dari peluang terus di semester 1 monggo saja. Yang tahu Bapak Ibu guru, yang jelas Bapak Ibu harus punya ATP beserta alokasi waktunya, sehingga nanti perencanaan pembelajaran itu benar-benar bisa terencana dengan baik. Jadi pertama itu sudah dapat 3 langkah awal, memahami CP, kemudian merumuskan TP, terus menyusun alur. Nah, sebelum menyusun modul, nah kita buat dulu program tahunannya. Tinggal mengambil dari alur tadi, TP-nya apa saja, tinggal ambil saja kan gitu ya. Semester 1, semester 2 yang besar gitu. Terus setelah itu muncul program semester. Nah, ini yang harus benar-benar dicermati di hari efektif dan Kaldiknya, dan juga kegiatan blok project yang sudah ditetapkan di Kaldik itu ya. Jadi tadi tinggal kita pindahkan ke sini TP-TP-nya tadi, kemudian alokasikan masing-masing lingkup materi ke dalam bulan-bulannya ya. Saya pakai minggu per minggu aja, bulan, tidak 1 bulan full lah, karena untuk memudahkan ngecek hari-hari yang tidak efektif ya. Ada libur untuk kegiatan yang di Kaldiknya itu. Nah, sehingga saya merencanakan 3 kali sumatif, masing-masing lingkup materi 1, sehingga lingkup materi itu bisa 1 TP, bisa lebih dari 1 TP. Nah, kebetulan tempat saya buat ini masing-masing 2 TP besar. Nah, sehingga seperti ini, terus ke September kena blok ya lompati kan gitu berarti pertemuannya, karena di jadwal itu
5 itu 3, 2 atau 2, 3 ya ikuti aja di situ, dan ada hari-hari liburnya. Begitu seterusnya. Nah, harus Bapak Ibu alokasikan cadangan sebelum menentukan jumlah masing-masing lingkup materi di ATP tadi ya. Harus ada cadangan di rekapitulasi hari efektif, karena untuk memberikan cadangan waktu kalau ada kegiatan yang mendadak. Dan fungsinya seandainya sesuai dengan apa yang kita rencanakan, di akhir mau PAS atau asesmen sumatif akhir semester istilahnya, itu ada waktu untuk mereview kembali materi-materi lingkup materi yang sudah diberikan. Terus, nah, kalau Bapak Ibu itu ngitungnya pas, pasti di paling akhir juga pas. Tapi dulu waktu awal-awal juga kadang-kala saya itu wis tak tembak-tembak ini, lah kok isi bukan banget gini, lah kok kurang. Oh, berarti ngeceki gun per minggunya itu yang kena libur ya ditembaki, atau yang lain kan gitu ya. Orang jadi proses Bapak Ibu, nggak apa-apa, yang penting pengalaman. Jangan niru punya teman, bingung malah. Gak diri, kan podo-podo telung jam toh, niru gunamu bae lah beda. Malah bingung diri nanti. Nah, sehingga saya buat 2 kolom itu untuk memudahkan melihat, mengecek. Tadi yang khusus materinya 75 ya. Kemudian ini ada kegiatan assessment, ada blog, ada 32, sehingga ini kalau dijumlahkan harus sama dengan yang rekapitulasi hari efektif tadi 107 gitu. Pasti sama akhirnya kalau ceknya seperti itu. Oke. Itu. Terus jangan lupa, karena ini dokumen ya, sudah bagus, sudah dipikirkan betul. Ning nek tanggale kleru ya dianggap orang gawe, mesti dianggap ya. Wes ngono nek tanggale kok 2022 berarti iki sing kursi biyen orang gawe. Ya. Nah, lali ganti ya mau. Kalau gantinya dianggap orang gawe. Nah, maka jangan lupa yang itu ya, identitasnya. Karena tadi saya sekilas melihat punya Pak Sas itu ada ya, coba cek aja Pak Sas, ada yang keliru. Karena saya di teman-teman TU itu Pak Aris nengkene ndeloki surat-surat mesti dong anu wis do gedeg sik, mesti ada yang keliru. Karena saya melihatnya mesti tanggal dulu ya. Tanggal itu penting ya. Ya, apalagi undangan-undangan kayaknya tanggal keliru dora mangkat ya. Dan seterusnya. Terus kalau yang biasa menggunakan catatan kaki, footer ya didelok yang footernya kayak itu diganti ya. Karena kalau di Excel kan kadang-kadang nggak kelihatan tau footernya itu. Nah, itu jojo wingi ngenai kancane urung diganti. Iki sampe iki sing gawe aku ning tak kene kancaku, tak jenengi kancaku misalnya ngono ya diganti ya. Ya. Tahun pelajaran ini sekolahane bareng. Karena ono sing apian ning BMP iki sak tak gaweke. Ya. Ning malah ngene dhewe sing diganti dan SMA liya dimehke ya. Ya. Iya. Itu ya, itu. Kemudian nah, modul ajar sebenarnya untuk modul ajar itu tidak ada yang berubah dengan kurikulum sebelumnya. Kuncinya justru di sini. Ya. Jadi RPP yang zaman dulu masih bisa dipakai asal materinya sama dan sudah memperhatikan ciri-ciri pembelajaran tadi, prinsip pembelajaran maupun ciri-ciri kalau mau diferensiasi tadi. Jadi tetap pakai yang itu, ya.
yang jelas harus minimal melihat komponen modul ajar minimal. Nah ini ya toh, minimal tujuan pembelajaran, langkah-langkah, rencana asesmen, kemudian media minimal itu. Kalau mau komplit lebih bagus, tapi memang butuh waktu. Sehingga contoh saja antara rencana sampai nomor 5B tadi harusnya juga akan sama dengan kalau diimplementasikan dalam modul ajar, terutama alokasi waktunya ya. Ini tidak harus semuanya ada ya Bapak Ibu yang komplit itu, yang minimal tadi, karena saya form yang saya buat dulu seperti ini. Nah saya lanjutkan saja, itu minimal itu. Terus tidak harus ada gambaran umum ya. Ini hanya untuk saya pribadi melihat ya, gampang loh materinya apa atau lingkup materinya itu. Jadi mudah kemudian nanti diwujudkan di langkah-langkah pembelajaran. Nah dimensinya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila kalau memunculkan, karena juga itu menjadi amanah kita kan, semua guru mata pelajaran harus memperhatikan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah sebaiknya Bapak Ibu jangan hanya dimensi kritis, gotong royong, apa dan seterusnya, tetapi lihatlah elemen yang dominan pada materi itu. Ngambilnya dari mana? Dari BSKAP 009 Mas Iqbal nganti apal dan project nganti apal. Sana tinggal ngambil, kritis itu ada beberapa elemen. Nah, ambillah yang sesuai dengan materi yang akan disajikan. Dituliskan di sini gitu. Oh, elemen kritisnya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Apakah ada Bapak Ibu yang belum pernah membuka BSKP 009? Oh, manut modul wis dibuka. Jadi tidak berpikir Bapak tinggal memilih orang dari kalimat diri. Kemudian gotong royong, jangan sampai malah nanti membuat kalimat ketok ya apik ning malah ora ono ning nggon SKW kan nggawe dhewe. Mungkin itu dokumen kurikulum yang Bapak Ibu buat dulu di awal wis apik gitu ya. Tapi kita sesuaikan dengan dokumen yang terbaru. Walaupun mungkin substansinya sama. Sehingga kita benar-benar mengikuti perubahan yang ada. Kemudian sudah ini, kalau ini sama dengan yang dulu-dulu ya kegiatan benar, dan di dalam formatnya kan bebas, tidak harus terkungkung seperti dulu. Misalkan modelnya ditulis, kemudian sintaknya ditulis, bagus pakai itu. Seandainya tidak, menurut saya karena sekarang itu kan tidak ada sistematika format yang harus seperti ini, monggo saja. Yang penting ini dilakukan di kelas. Jangan sampai perangkatnya ring-ring bagus, neng kelas beda, rugi kesel gawe. Nah, jadi kalau saya seperti ini aja. Sementara ini karena saya juga termasuk yang kelas 12 fase F kan baru. Jadi saya sama seperti Bapak Ibu yang mungkin mengajar materi baru, fase baru sama ya, saya juga begitu Bapak Ibu. Saya biasanya memang seperti itu. Saya pengen juga mengalami sendiri piye toh nek gawe anyar kaya apa. Ya betul. Karena kalau Bapak Ibu membuka, waduh kira nyambung ya, membuka di PMN itu di fase F belum banyak atau bahkan kalau matematika belum ada. Nah, yang lain juga sama.
Oh iya, nanti nunggu hasilnya Bu Agnita dan kawan-kawan, mungkin kan baru finalisasi modul ajar. ATP saja belum, ya belum ada maksud saya, belum ada. Tapi justru diberi keluasan Bapak Ibu, nggak diri kayak gitu, di alurnya kayak gitu aja, membuat sendiri. Karena beberapa modul ajar yang sudah diupload itu untuk gaya mengajar Bapak Ibu atau saya, kok tidak cocok kayak gitu. Memang sesuai dengan gaya mengajarnya masing-masing, metode dan modenya masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu, jadi sudah jam 10.25. Intinya begitu ya Bapak Ibu. Nanti monggo Pak Nu nanti dicek kembali sampul-sampul perangkat pembelajarannya. Kemudian nanti saya, kalau yang visi misi mau dicetakkan apa tak kirimi file saja Bapak Ibu? File saja Bapak ya. Ya nanti karena pernah dicetakkan ini ya guru anu bungkus apa kayak ngono ya. Waduh, memang dicetak nih. Karena wis kelewat tahun pelajaran ini nek visine ora berubah kak ya wis kanggo ya. Ya, numpuk ya. Ya nanti yang soft file nanti di-upload di grup, kemudian yang memang butuh dicetakkan. Mantap. Ya, dokumen. Oh iya. Oh, dokumen KPS. Nggih. Nek sing aman ning ndi Mas Ri? Kayak ngupload grup apa? Kayak KPM mawon. Nggih. Nggih, begitu Bapak Ibu. Ini waktunya sudah panjang ternyata. Monggo mohon maaf Pak Kepala, ini mumpung ketemu anget-angetnya karena saya merasa melihat Bapak Ibu kemarin di ruang guru tuh utek kayak perangkatnya ya kayak bareng-bareng kayak apa ya. Dan orang itu berutak untuk mulainya dari mana, bingung malah gitu ya. Demikian, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.